Di nama Tuhan, silakan duduk. Shalom jemaat yang ada. Shalom jemaat. Nah, ini serasa 1000 orang loh. Kalau suaranya pelan, jadi kesannya nggak 1000, tapi sekarang 1000. Puji nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk anak-anak. Ayo anak-anak duduk. Kursi-kursi yang sudah tersedia duduk ya. Duduk yang manis supaya kita bisa mendengar firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tak terasa ya. Natal sudah lewat, tahun baru sudah lewat. Hari ini sudah tanggal 5 Maret. Luar biasa. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Hari berjalan terus. Minggu berjalan terus, bulan pun berjalan terus, tak terasa sudah Maret tanggal 5. Sebentar lagi kita Paskah, sebentar lagi udah mau Natal lagi. Kadang-kadang berasa banget ya, baru aja siapin bunga-bunga atau pohon-pohon Natal kita dan lain-lainnya, ya kita mau keluarin lagi. Berasa nggak sih jemaat? Berasa nggak? Apa jangan-jangan nggak berasa gitu ya? Jadi kalau kita berasa, kita sudah tahun baru, sudah lewat. Terus di tahun baru ini apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Ayo. Jemaat, apa yang sudah jemaat lakukan buat Tuhan? Jemaat aja masih ibadah masih bolong-bolong, ya. Melayani Tuhan entar dulu. Melayani Tuhan yuk, apa aja. Melayani Tuhan itu bukan seperti harus khotbah di depan ini ya. Kalian pikir saya bangga atau seneng banget, gemeter jemaat ya. Setiap saya mau naik itu sebenarnya gemeter banget gitu ya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya sudah bulan Maret ini ada yang kita lakukan buat Tuhan. Ya. Seperti kita mulai bulan ini kita akan adakan komsel ya, komsel akan berjalan dan saya berharap jemaat tidak punya alasan untuk datang ya, untuk berkomsel bersama-sama itu ya. Puji nama Tuhan. Ini kata pendahuluan ya. Jadi tahun baru harusnya kita beri hati yang baru buat Tuhan, lakukan yang baru buat Tuhan. Yang tak pernah kita pikirkan, yang tak pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, tapi lakukan buat Tuhan. Lakukan buat Tuhan itu apa aja sih? Banyak sebenarnya ya. Hal-hal yang kecil-kecil juga banyak yang bisa kita lakukan. Tapi tergantung mau atau tidak mau untuk kita lakukan. Ya, puji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita. iPad suci, handphone suci, silakan yuk, monggo ya. Kita bangkit berdiri. Kita mau baca di ayat Kolose 3 ayat 23 dan 24. Tema kita hari ini, layani Tuhan lebih sungguh. Kalau tahun kemarin kita belum melayani Tuhan, sekarang kita ayo siapkan hati kita melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Sudah dapat semuanya? Di layar belum ya? Ya, kalau semuanya sudah dapat bisa dengan Alkitab atau Alkitabnya kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 23 dan 24. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Silakan duduk. Ingat ya, kita adalah hamba Tuhan ya. Tuhan itu adalah Tuhan kita atau bos kita. Ya. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahaskan. Mengapa orang Kristen harus melayani Tuhan dan sesama?
Ya, mengapa sih orang Kristen itu harus melayani? Ya, melayani Tuhan dan sesama. Melayani Tuhan tuh gimana sih? Melayani sesama itu gimana sih? Halo, jangan ada yang sibuk dengan handphone masing-masing ya. Supaya tuh firman Tuhan nggak lewat begitu aja gitu loh, ya. Melayani sesama wujud melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan buat kita. Layani Tuhan dengan sungguh, jangan lihat kiri dan kanan, ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, jangan liatin dia itu pura-pura aja tuh melayani. Aduh, aku mah nggak mau. Kalau aku sih nggak munafik, dia tuh munafik. Jemaat, jangan pernah menjadi hakim siapapun. Jangan suka menuding siapapun gitu ya. Karena kalau kita menuding orang begini, yang menuding kita lebih banyak. Ya, menuding kita itu lebih banyak. Jadi jangan pernah kita menuding siapapun. Melayani Tuhan sungguh atau tidak sungguh di mata kita. Kita ngelihat, Allah, dia kan pura-pura tuh melayani Tuhan. Pura-pura. Terus kalau kita ngatain orang pura-pura, terus kita yang benar. Jangan pernah merasa diri kita lebih benar daripada orang lain. Apalagi menghakimi. Kata Tuhan, firman Tuhan berkata, penghakiman adalah bagianku, bukan bagianmu. Jadi kita jangan menghakimin siapapun. Layani Tuhan jangan pernah melihat si A dan si B. Melayani Tuhan jangan lihatin ada gembala atau tidak ada gembala. Melayani Tuhan bagi jemaat yang bekerja. Jangan lihatin ada bos atau tidak ada bos, ya. Ketika kalian melayanin, di mana kalian bekerja? Bos nggak ada. Hari ini bos datangnya siang. Kita bisa santai dulu. Kalian lupa. Kalau kita melayani sesama, itu melayani duniawinya ya, dunianya kalian bekerja. Kalian lupa. Tuhan itu, roh Tuhan ada dalam hidup kita. Apapun yang di pikiran kita, Tuhan tahu. Ya, jadi apapun yang kita jalankan, yang kita kerjakan, yuk kita kerja seperti buat Tuhan, bukan buat manusia ya. Kata firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita sudah bekerja, kita kalau bekerja di luar digaji nggak sih? Hello, digaji nggak? Enggak ya, gratis. Digaji enggak yang baru bekerja deh, anak kita, anak muda? Digaji apa enggak? Puji Tuhan digaji. Kalau digaji berarti bos kamu beli tenaga kamu. Kamu jual tenaga kamu, itu kasarnya, ya. Berarti ada jual beli lah istilah ya, jual beli. Kamu jual tenagamu, aku beli tenagamu dan aku bayar. Terus kita boleh nggak mencuri waktu yang sudah dibayar itu? Jangan, ya. Setiap kita berurusan dengan Tuhan, kalian sih memang, aku kan kerja sama si A, Tuhan kan nggak ada. Kalian bisa kerja di situ juga semua karena Tuhan. Ya, bos kamu yang memberi pekerjaan itu pun dari Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kata firman Tuhan, kerjakan seperti buat Tuhan, karena Tuhan melihat. Jangan pernah bilang, Bu Lili nggak ada, udahlah, aku datang di sini siangan dikit, Bu Lili kan nggak ada, misalnya ya. Atau bosnya nggak ada, bosnya datangnya telat, saya datang juga agak telat. Jadi kalian berurusan dengan Tuhan. Kira-kira kita dicatat gak sih? Dicatat sama Tuhan, sama malaikat. Kata malaikat, Tuhan, itu loh si A itu loh Tuhan, dia udah ngebohongin bosnya. Padahal Tuhan tadi dia datang jam 9, padahal harusnya tuh masuk jam 8. Karena dia pikir bosnya udah datang siang, jadi aku siang aja deh. Ya, jadi jangan. Kita belajar dengan hati kita, itu ya, belajar sungguh-sungguh melayani Tuhan itu, sungguh-sungguh juga melayani pekerjaan di mana kalian dipercayakan untuk bekerja. Di saat kalian nggak punya pekerjaan, kita menangis, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku minta pekerjaan dong Tuhan. Dikasih Tuhan, terus kita bermalas-malasan. Kita hitung-hitungan. Jangan ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita dipercayakan Tuhan, percayalah semuanya dihitung Tuhan.
Ya, demikian juga anak-anak yang melayani Tuhan di tempat ini. Layani dengan sungguh, karena segala sesuatu, kalau saya yang bayar kalian nih, ya terbatas apa yang kalian terima dari saya. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh, baik itu tamborin, singer, musik, semuanya, apapun yang kita lakukan, percayalah upahmu besar di sorga. Karena setiap apa yang kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan itu dicatat. Ya dicatat. Ya. Jadi jangan pernah kita datang, alah ngapain sih pagi-pagi, udah nggak apa-apa. Nanti gue datang juga belum pada datang. Lah itu, tunggu-tungguan jadi gitu ya. Jadi ayo pagi-pagi beri kepada Tuhan. Apa sih? Ya kalau lebih pagi duduk berdoa, ya Tuhan urapi kami semua gitu ya. Jangan bilang, masih pagi, masih pagi. Itu jadi kebiasaan kita seperti itu. Nanti jadi kebiasaan kita ya, udahlah, nggak bisa lihat, udahlah. Terus kalau suruh pelayanan, nggak bisa, gue nggak bisa doa. Terus kapan gitu ya? Ayo kita belajar melayani Tuhan dengan hal kecil. Seperti ibu-ibu di sini, jemaat di sini. Apapun yang kalian layani, baik itu nyapu, ngepel, bere-bere kursi semua. Jangan kata ya Tuhan nggak catat. Semua Tuhan akan catat. Dan upahmu tuh di sorga gitu ya. Bukan saya yang beri upah. Seringkali saya bilang kalau hari Minggu itu rumah Bapak kita yang kita sudah pakai beribadah, yuk sama-sama. Ya. Tapi kalau hari biasa nggak penting, nggak perlu jemaat datang karena saya ada orang untuk bersih-bersih gitu ya. Tapi kalau hari Minggu, saya menghimbau hari Minggu. Nah itu juga beri hatimu apapun yang Tuhan percayakan. Mau nyapu kek, mau ngelipet kursi kek, apa aja. Percayalah. Jadi kita belajar percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti kita mendapat upah. Amin. Jangan kalian pikir, itu kan katanya Bu Lili. Bukan kata Tuhan. Tercatat loh, ada. Jadi apa yang kamu lakukan, upahmu di sorga bukan di kurnia, ya. Jadi apapun yang kita lakukan. Jadi jangan kita orang bekerja, yang lain bekerja kita nyinyirin. Halah, dia kan sok cari muka, dia kan sok pengen dilihat. Jangan jemaat. Setiap perkataanmu menyinyirin orang, kalian berurusan dengan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah ada di hati kita, alah dia kan cari muka tuh supaya Bu Lili gini, alah dia cari muka tuh apa benar? Jangan jemaat, ya. Kalau masih ada di antara jemaat, bertobatlah. Karena waktu Tuhan ini tinggal singkat sekali gitu ya. Jangan sampai kita belum bertobat, Tuhan datang dan kita tertinggal. Saya sih nggak mau ya sampai kita tuh jemaat yang ada tuh tertinggal karena ulah kita sendiri, nyinyir kita sendiri. Firman Tuhan tiap hari, tiap minggu dibentangkan di sini menceritakan, ya kan? Taat, patuh, tapi kita tetap aja di luar sana nyinyir, tetap aja gembala diomongin, tetap aja gembala dinyinyirin, ya. Di sini nggak ada, di sana ada, di luar banyak, ya. Di sini nggak ada. Saya percaya jemaat di sini semua jemaat diberkati Tuhan. Amin. Jemaat mau diberkati? Puji Tuhan. Jadi saya percaya banget setiap jemaat di tempat ini di Kurnia diberkati. Berasa nggak sih diberkati jemaat? Hello. Contohnya apa coba? Pagi-pagi udah dijemput ya, dipulang diantar. Itu namanya berkat juga loh, ya kan? Terus pulang diapain? Diantar juga. Duduk dingin apa panas? Dingin, malah kedinginan ya. Banyak orang-orang bilang gini, Bu Lili enak ya jemaatnya di bangku dingin. Kalau tempat kita aduh angin cepoi-cepoi, tangan kita harus goyang-goyang. Itu banyak teman-teman saya bilang. Karena mereka merasa kenapa? Di Kurnia sampai kedinginan. Kalau bisa mereka harus bawa selimut ya, bawa mantel gitu loh. Tapi puji Tuhan, ya kan, apa yang disiapkan Tuhan di Kurnia, haruslah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Itu makanya kalau Tuhan sudah luar biasa buat kita, jangan pernah jemaat biasa-biasa aja, ya.
Jemaat harus luar biasa juga dong, semangat melayani itu harus ada. Saya suka kadang-kadang suka gemes gitu ya. Karena kenapa? Saya itu orangnya kalau yang namanya melayani Tuhan, itu tuh aduh, saya ingin memberi yang terbaik, saya ingin memberi yang terbaik. Sekalipun saya nggak tahu ya kalau orang luar menilainya tidak baik, tapi saya merasa ingin lebih baik. Itu saya, gitu ya. Karena kenapa? Kalau saya tidak mau melayani lebih baik, mungkin saya tidak sedingin ini, saya mati-matiin aja tuh, nyalain aja satu, ngirit lagi, ya kan? Tapi enggak, itu ya. Dua, bagaimana sih caranya melayani Tuhan dan sesama dengan baik, ya? Sebenarnya melayani itu banyak cara. Seperti jemaat, ya seperti saya katakan tadi tiap minggu, atau kita bisa melayani sesama tadi. Kita tahu nih, saya baru tahu tadi Paulus bilang ada jemaat itu sakit, karena kita nggak bisa ngubungin dia langsung dan saya nggak tahu sakit gitu kan ya. Tapi jemaat saling lihat gitu loh, sebelah kita itu saling lihat. Kalau ada teman kita, udah 2 kali ya nggak pernah ibadah, saling tanya ya, saling tanya si A itu kemana sih, kok udah 2 kali. Jadi kalau siapa yang dekat di sana saling besuk lah gitu loh ya. Kalau sudah 2 kali kita udah harus besuk. Ya, Pak Rudi kemarin dia bilang sakit, saya tanya Pak udah baik belum? Kalau belum baik saya udah siap datang loh Pak. Tapi dia bilang sudah Bu. Walaupun pipi saya katanya masih gelembung gitu ya. Tapi saya sudah pergi. Diundang, oh ya sudah, berarti Pak Rudi sudah sehat, puji Tuhan. Kalau Pak Rudi belum sehat, dia bilang belum Bu, wah saya udah siap-siap Pak, udah datang ke rusun gitu ya. Sebenarnya yang namanya melayani sesama itu gak harus gembala loh. Ya, kemarin kita seminar itu, aduh kalau semua maunya gembala, encok nggak kira-kira gembala? Semua gembala, atau jemaatnya ngapain? Jemaatnya tidur di rumah. Gembala belum tentu tidur gitu ya kalau siang-siang gitu loh. Jadi gini loh, kalau ada teman kita yang sakit atau teman kita apa, yuk kita saling mengerti, saling tanya, saling kunjung. Kalau merasa di desi misalnya itu penggilingan, ada siapa yang sakit? Nah, kalau si Rina nih nggak berapa kali dia sakitnya karena memang sakit hamil ya. Orang sakit hamil tuh itu sebenarnya bukan sakit sih ya. Nah itu sakit karena perbuatan sendiri. Ya, itu sakit perbuatan sendiri gitu lah. Jadi udah harus terima akibatnya gitu loh ya. Kalau sakit karena penyakit misalnya demam atau diare itu sakit ya. Tapi kalau sakit hamil itu biasanya sakit dibuat sendiri ya. Tapi itu pun kita sudah pernah bersuk ya. Kita sudah pernah bersuk karena kondisinya ya karena memang ngidam. Bukan ngidam ya. Sakit karena apa ya? Ya sakit hamil itu banyak macam kan, yang pusing, yang nggak bisa bangun, jadi begitulah ya gitu kan ya. Jadi tolong kalau sesamanya bisa di Garapan nih, si siapa kalau di Garapan lagi sakit, saling kunjungin yang dekat dengan Garapan, tinggal lapor. Misalnya nih kita mau melayani Tuhan, melayani sesama, kita mau pergi di blok mana atau di mana? Saya punya motor tapi saya nggak punya bensin. Lapor ya, lapor ke bendahara, nanti keluar uang bensin. Yang penting kita mau dulu melayani Tuhan, melayani sesama. Jangan pakai alasan, alah gue pergi besuk tapi gue bensin gak ada, gue pergi besuk tapi gue gak bawa apa-apa. Jangan pakai alasan apapun ya. Ya melayani Tuhan itu kita harus bisa berani berkorban. Kita harus berani berkorban. Jemaat udah pernah berkorban belum untuk sesama? Belum lihat. Apa? Jemaat, saya mau tanya, siapa di sini jemaat ya, sesama jemaat sudah berani berkorban, besuk ke temannya? Ya besuk, namanya besuk kita kata orang ya, kita nggak belenggang kangkung ya, walaupun ya jeruk sekilo gitu kan ya. Sudah ada belum? Kalau belum bertobat juga ya, ayo mulailah dari saya. Beli pulsa bisa, beli jeruk sekilo entar dulu gitu ya. Besuk entar dulu, itu pakai duit. Jangan jemaat, ayo layani Tuhan sungguh-sungguh dengan apa aja, lewat apa aja. Gak usah sekilo, aku punya duit nih, beli 1/2 kilo, jalan gitu ya.
Tapi bukan berarti tengah kilonya itu atau sekilonya itu baru jalan, bukan. Tapi kalau sudah tahu teman sakit, ya minimalnya dia pengen makan apa sih? Ya udah nih ada apel 1 atau jeruk setengah kilo tadi gitu ya. Yuk belajar, itu namanya berkorban. Ya, jangan cuma ngeliatin, biarin aja, ntar urusannya gembala. Biarin aja, ntar gembala juga datang. Bukan. Jadi jangan semuanya gembala gitu ya. Ayo kita belajar. Kita ini sudah dewasa. Kita sudah belajar dewasa ya. Dewasa rohani. Terus kalau kita sudah dewasa rohani, apa yang kita lakukan? Masa kita bantet terus seperti bonsai? Itu namanya nggak dewasa. Itu namanya kita kuntet. Ya, bantet gitu loh. Kalau kita dewasa rohani, belajar yuk. Belajar memberi, belajar melayani Tuhan, belajar berkorban. Saya percaya anak-anak atau jemaat yang lainnya sudah bekerja. Ayo kalian punya gaji ya, belajar. Yuk belajar memberi, belajar melayani Tuhan. Kalian pikir melayani Tuhan, ini handphone buat Tuhan. Bukan ya. Melayani Tuhan itu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita beri kepada Tuhan. 3, apa saja yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan dan sesama tadi ya. Gereja itu harusnya menjadi pasukan penyelamat. Nah kemarin kita seminar, kita itu nih gereja nih ya, kita harus menjadi pasukan penyelamat. Apa sih pasukan penyelamat? Nih, di luar sana banyak gak orang belum kenal Yesus? Halo, banyak gak? Tetanggamu ada gak? Pernah gak kamu kabarkan berita Injil Tuhan Yesus itu luar biasa? Pernah gak? Belum. Pernah gak? Sebelah sini pernah gak? Belum. Terus ngapain aja? Kamu berasa senang-senang aja sendiri. Kalau Tuhan datang gua diangkat. Lu enggak, bodoh amat. Nah, kemarin kita seminar, kita dibilangin, kita gereja itu harus menjadi pasukan penyelamat. Gimana ceritanya pasukan penyelamat? Itu tadi loh, kita lihatin saudara kita belum kenal Yesus, ya. Beritakan Injil, beritakan. Ayo, kalau kita diajarin ya, gimana caranya memberitakan? Kita tanya, oh ibu apa kabar, bla 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 gitu ya. Terus kalau ibu cerita, iya. Terus kita tanya juga, oh ya bu, kalau di ibu itu gimana ya bu, cara selamatnya ke sorga itu gimana? Kadang-kadang baik itu suku apapun atau agama apapun, mereka akan bilang, oh berbuat baik dan lain-lain ya. Nah setelah dia cerita gantian, bilang bu, gantian ya bu, saya cerita. Bagaimana Tuhan Yesus menolong saya dari lumpur sehingga jadi saya tuh selamat, ya. Itu. Jadi kita harus ceritakan teman sekolah. Ada dong di sekolah itu teman yang akrab gitu ya, yang deket gitu, yang belum kenal Yesus tentunya gitu. Ada. Belajar jemaat. Kita menginjil. Kita bukan menginjil harus seperti orang-orang pergi kemana-mana, bukan. Dari lingkungan kita dulu lah. Dari lingkungan kita dulu apa yang harus kita lakukan. Ya, beritakan, minimal beritakan bahwa Yesus itu luar biasa. Kalau dia nanya, gimana kamu tahu Yesus itu luar biasa? Yesus lahir di dunia, tinggalkan sorga, dia lahir di dunia, ya. Dia mati di kayu salib buat kita, bahkan dia bangkit untuk kita. Dia naik ke sorga menyiapkan tempat buat kita. Luar biasa nggak sih? Ada nggak? Saya juga dari dulu seberang ya. Nggak ada loh saya temukan yang namanya janji Yesus seperti janji Yesus gitu ya. Itu yang saya luar biasa gitu ya. Jadi maka jemaat yuk, ayo jemaat. Halo, kayaknya saya ngomong di sini di belakang juga sibuk sendiri gitu ya. Jadi kalau saya ya kembali lagi itu, jadi kita tuh harus menjadi tempat di sini untuk menyelamatkan teman-teman, keluarga, tetangga ya, semua. Amin. Mau kita menjadi satu wadah di gereja ini untuk melayani Tuhan dengan cara
kita bisa bersaksi tetangga, teman yang tadi berkata belum, berarti selama ini enjoy sendiri ya. Selama ini enjoy sendiri, peduli amat, lo belum tahu siapa, suruh lo nggak kenal gitu ya. Nanti dia dipertanyakan, ya gimana aku kenal? Aku nggak pernah dikasih tahu tuh, ya kan? Aku nggak pernah diceritain tuh bahwa Yesus itu luar biasa. Nah nanti teman kita itu tanggung jawab apa kita, gitu loh, ya. Halo. Jemaat, puji Tuhan ya. Jadi kita layani lu, sama-sama kita melayani Tuhan. Nah ini kesaksian saya lah ya. Saya dulu ketika saya bertobat, saya cuma nanya Tuhan, aduh ternyata tuh Tuhan itu begini ya. Terus saya tanya, Tuhan apa yang bisa saya lakukan atau kerjakan buat Tuhan? Apa gitu ya. Saya cuma bilang, Tuhan, setelah saya habis kontrak salon saya ini, saya sudah tidak mau lagi buka salon dan saya mau melayani Tuhan. Kira-kira menurut jemaat, saya ditangkap nggak omongan saya? Ditangkap. 97 saya bertobat, ya. 98 kerusuhan. Ingat nggak 98 kerusuhan? Dan saya bilang tuh sama Tuhan sebelum 98, saya bilang saya kalau habis kontrak salon saya ini, saya udah nggak mau buka salon lagi, terus saya mau melayani Tuhan. Langsung ditangkap dengan cara apa? Bukan ditangkap saya diseret, bukan ya. Ditangkap dengan cara kerusuhan, semua mencekam, ketakutan ya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau jual deh salon ini. Tolong dong Tuhan kirim pembelinya. Setelah itu saya mau melayani Tuhan. Tuhan dengar gak? Dengar. Tuhan kirimlah pembelinya. Waktu itu pembelinya ya tamu salon juga, orang Korea ya. Jadi orang Korea itu datang, belilah salon saya sepegawai-pegawainya. Akhirnya jualah, keluar saya sendiri. Karyawan saya ikut dia. Akhirnya saya sudah bebas ya dengan janji saya. Saya bilang, Tuhan saya mau melayani Tuhan dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara sekolah minggu duluan anak saya 2. Dari sekolah minggu itu dengan modal anak saya 2, anak tetangga 2, 4 anak awal dari pelayanan saya dari sekolah minggu. Ya. Setelah sekolah minggu berjalan, setahun meledak sekolah minggu. Di sini mantan-mantan sekolah minggu banyak loh di belakang itu, ya. Sampai kita pernah mencapai hampir 100 anak sekolah minggu. Tapi kemana? Kalau kalian bertanya, terus kemana Bu? Kok gak ada? Kok gak ada? Dihabiskan oleh siapa? Dihabiskan oleh gembala. Bukan gembala saya ya. Aduh saya itu sedih banget ya. Ya dulu sih gembala kita dulu dia bilang, itu anak tetangga, kembalikan ke tetangga gitu kan. Kembalikan. Jadi kita ngurus anak kita sendiri seperti sekarang nih ya. Kalau sekolah minggu kan anak sendiri tuh. Itu tuh habisnya. Tapi intinya ya, kita kalau mau melayani dengan cara apapun, itu saya melayani dengan cara pertama kali saya melayani dengan sekolah minggu, modal anak saya 2, anak tetangga 2. Itu. Terus sampai sekarang ini ada kurnia ini ada karena berdasarkan kerinduan saya dari awal melayani Tuhan. Itu ada. Ini ada. Dulu kita melayani di Taman Pulau Gebang. Taman Pulau Gebang kita diusir. Di resolusi nggak boleh kata gitu ya, berisik. Nah, berisik kata dia. Akhirnya kita jual lah yang Taman Pulau Gebang. Jadilah ruko di sini. Tapi saya bersyukur setelah saya mengerti, ternyata memang Tuhan izinkan sih dijual, diresolusi oleh tetangga yang ada, terus saya bisa beli ini. Kalau enggak ya mungkin masih sampai sekarang di Taman Pulau Gebang ya. Kita tahu lah kalau di perumahan itu ya mungkin kan itu aja, nggak berkembangnya beda. Saya juga nggak tahu apa rencana Tuhan untuk di sini. Tapi satu hal yang saya tahu, saya cuma melayani Tuhan. Ya, jadi ayo jemaat layani Tuhan lebih sungguh lagi. Dengan cara apa? Banyak cara, nggak pakai dali ya. Jangan pernah berdali-dali. Gue kan nggak pinter, gue kan nggak bisa. Jangan pernah dali apapun. Dengan kita menyiapin rumah kita untuk ibadah pun itu sudah melayani, ya. Dengan memberi hati kita melayani Tuhan di tempat ini pun itu sudah melayani.
Asal jangan, ya kembali lagi jangan. Mulut kita tuh loh jangan dipakai untuk nyinyirin orang. Jangan ngomongin orang, menghakimin orang, itu yang nggak bener. Ya, jadi ayo kalau kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan, saya percaya nggak punya hati kita untuk ngomenin orang lain jelek. Karena kenapa? Setiap kita ngomenin orang lain jelek, kita juga banyak kejelekan. Karena kita bisa terima Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Siapa kita sih? Kita ini adalah lumpur dosa. Halo? Siapa berasa dirinya tidak pernah berdosa? Ada nggak di sini yang orang tidak pernah berdosa? Semuanya kudus, suci gitu ya. Cuman gembala doang yang berdosa. Ada nggak? Gak ada kan? Jadi semua kita ini orang-orang yang berdosa, yang diangkat Tuhan gitu ya, yang diselamatkan Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengatain orang lain, dia pura-pura, dia apa gitu ya. Jangan. Karena kenapa? Kita juga sama. Kita mau ngatain si A, tetangga kita, barangkali kita jelek-jelekin. Alah, dia kan begitu, begini, begitu gitu kita ya. Kita nggak sadar, karena kita kan juga ngomongin diri kita sendiri. Karena kenapa? Kita kalau tidak mengenal Tuhan Yesus, kita juga sama lumpur dosa. Justru kita bersyukur kalau kita kenal Yesus, berarti Tuhan sudah mengangkatkan kita dari lumpur dosa. Dan kita sudah diselamatkan Tuhan. Makanya kita yuk semuanya jemaat layani Tuhan lebih sungguh lagi. Kalau hari ini kita memberi setengah hati kita, besok kita beri sepenuh hati untuk Tuhan, ya. Karena kenapa? Apapun yang kalian lakukan, sekali lagi apapun yang kalian lakukan, upahmu di sorga. Mahkota sudah menanti buat kita. Amin. Pada nggak mau kayaknya tuh. Kayaknya mukanya pada lonjong gitu loh. Muka lonjong tuh apa iya gitu ya. Nanti tanya Pak Rudi, ya. Tanya Pak Rudi. Kalau upah kita di sorga adalah mahkota, ya kita harus yakin dan percaya. Karena itu memang ada ayatnya ya. Nanti ya kita cari sama-sama gitu ya. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang saya mau ayo layani Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita. Kita silakan pemusik.